Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Giraldi. Saya adalah CPNS yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Yang mana ini dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Materi kesiapsiagaan bela negara ini bertujuan agar ASN mendapatkan bekal ilmu pengetahuan terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi masalah, baik dari internal maupun eksternal, sehingga diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Di materi ini terdapat indikator-indikator kesiapsiagaan bela negara. Di antara lainnya adalah 1. Kemampuan awal bela negara. Dalam indikator ini, kesiapan dan kesehatan jasmani dan rohani pribadi menjadi topik yang cukup penting. Karena dengan jasmani dan rohani yang siap dan sehat, ASN dapat menanggung beban kerja dan menghadapi masalah di lapangan dengan baik. Selain itu, ASN diharapkan dapat memahami etiket dengan baik. Secara umum, etiket adalah suatu aturan tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana cara kita berhubungan dengan masyarakat sekitar. Hal ini penting diketahui karena sebagai ASN adalah suatu keharusan untuk menunjukkan contoh atau gambaran sikap yang baik dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Selain hal itu, ASN juga dituntut untuk memahami dan menjaga kearifan lokal berupa budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Karena kearifan lokal merupakan salah satu identitas bangsa dan negara itu sendiri. Sehingga apabila tidak dijaga, maka akan terjadinya krisis identitas yang mana akan mengancam kedaulatan negara ini. 2. Rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara ini penting disusun agar kesadaran dan kesiapsiagaan kita untuk membela negara akan meningkat, sehingga siap dalam menghadapi situasi atau permasalahan yang akan dialami di lapangan. Selain itu, penyusunan rencana ini dapat dijadikan arah dalam bersikap dan bekerja sebagai ASN agar tidak keluar dari koridor bela negara. Penyusunan ini dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu nilai-nilai bela negara, kemudian mengetahui pula indikator-indikator dari masing-masing nilainya, dan mulai merencanakan aksi bela negara minimal di tempat kerja masing-masing. 3. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pada materi ini dijelaskan aturan-aturan terkait baris berbaris dan tata upacara, ilmu kewaspadaan diri, ilmu membangun dan manajemen tim, cara malam api dan semangat bela negara, dan keprotokolan. Pada poin keprotokolan ini dijelaskan bagaimana tata tempat kegiatan resmi. Beberapa aturan terkait hal ini antara lain adalah tata tempat kegiatan resmi ditentukan berdasarkan tingkatan jabatan seseorang. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila tempat kegiatan menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Sedangkan pada posisi berjajar atau pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah, lalu diikuti oleh tempat sebelah kanan luar
Karena pada dasarnya, posisi sebelah kanan selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.